Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala umuri dunya waddin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, tak lupa pula marilah kita hantarkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu fikih dibagi dua macam. Yang pertama yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab aula yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-takyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman aula yang berupa perintah atau larangan-larangannya. Menurut Juhaya, Praja menyebutkan kitab sebagai al-muktabi, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau yang disebut dengan imperatif ialah tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Al-taksir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibadah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi. Yang pertama yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Yang kedua yaitu nabs, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu fardu, kedua wajib, ketiga tahrim, keempat karabah tahrim, kelima karaha tasin, yang keenam nabs, yang ketujuh ibaha. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang sani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut dengan haram. Sebaliknya jika larangan itu didasarkan pada dalil yang sahih maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntunan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, atau sebagai syarat lain, atau sebagai penghalang adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi 3. Yang pertama yaitu sebab, kedua syarat, yang ketiga mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang terkandung dalam kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukana campur dengan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Adakala ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan istihad sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda yang artinya al-mayaka,
sulit, yang artinya sulit, berat, susah atau sungkar. Menurut Rajmar Syafi'i, secara etimologi kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Jika diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan al-tahkan. Kata judha yang selanjutnya menjadi istijihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha semaksimal untuk mendapatkan suatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takbir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Kalapa mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul. Yang pertama yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dari dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut atau ijtihad di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama yaitu mengarahkan akal pikiran, yang kedua yaitu menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, yang ketiga yaitu berkaitan dengan hukum syar'i dan amalia, yang keempat yaitu menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan, yang kelima dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kesaniannya. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.